Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki, kelas 4, sekolah di SDIT Permata Hati. Nah, kali ini Kiki mau ngerjain tugas pelajaran bahasa Indonesia. Dan Kiki pelajarannya mau menceritakan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita mulai ya ceritanya. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafah, keturunan Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Al-Quraish. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji. Di kalangan bangsawan Quraisy, beliau dikenal dengan sosok yang ulet dan jujur, sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barangnya. Ulet dan jujur, beliau merupakan pedagang yang kaya raya. Beliau berdagang dengan jujur, sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barangnya. Sikap jujurnya hingga beliau terbawa Islam. Sejak usia muda, Abu Bakar memiliki ikatan persahabatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan menerima wahyu pertama, Abu Bakar merupakan orang dewasa pertama masuk Islam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang jujur terpercaya karena beliau orang pertama mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Dilanjutkan dengan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana ketika pagi hari setelah malam Isra Mi'raj, orang-orang kafir bertanya kepadanya, "Teman, kamu Muhammad telah mengaku-ngaku pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam." Beliau menjawab, jika ia berkata demikian, itu berarti benar. Allah pun menyebut beliau sebagai As-Siddiq dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zumar ayat 39, surat ke-33. Beliau juga dijuluki As-Siddiq karena beliau adalah lelaki pertama yang membenarkan dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW telah menamai beliau dengan As-Siddiq sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, artinya dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW menaiki Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Gunung Uhud pun berguncang. Nabi lalu bersabda, Diamlah Uhud, di atasmu ada Nabi As-Siddiq, yaitu Abu Bakar,
dan 2 orang syuhada, Umar dan Utsman. Selama di Mekah, peranan beliau sangat besar untuk membantu Nabi Muhammad menyebarkan Islam lewat dakwah beliau. Ada beberapa dari kalangan bangsawan Quraisy yang masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Abu Bakar mengeluarkan harta bendanya dengan tulus untuk membantu perjuangan dan kejayaan Islam. Beliau rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk kepentingan penyebaran Islam. Beliau rela mengorbankan Islam dan membela umat Islam. Dalam salah satu riwayat, Abu Bakar memiliki kekayaan sebesar 40.000 dirham. Tapi setelah masuk Islam, kekayaan beliau berkurang menjadi 5.000 dirham karena sebagian besar hartanya beliau berikan kepada fakir miskin dan menolong perjuangan Islam. Abu Bakar mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam suka dan duka. Beliau melindungi Nabi Muhammad SAW dari ejekan dan rencana pembunuhan kafir Quraisy. Beliau selalu setia mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun dan kapanpun. Pada saat Nabi Muhammad sakit dan menjelang wafatnya, Nabi Muhammad Abu Bakar sering menggantikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat. Ketika Nabi Muhammad wafat, kaum Ansar mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'ad. Mereka membicarakan sosok pemimpin yang akan menggantikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sepakat memilih Abu Bakar akan menggantikan Nabi sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Thalib terlambat membaiat Abu Bakar karena sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar pun memimpin umat Islam selama 2 tahun. Nah, segitu ya cerita dari Kiki. Semoga bermanfaat. Kiki cuma bisa menyampaikan segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.